Halo, di video kali ini kami akan membahas seputar diare. Kalian tahu nggak sih, apa sih sebenarnya diare itu? Jadi, diare merupakan kondisi ketika buang air besar dengan tinja berbentuk cairan yang kandungan airnya lebih besar 200 gram per liter. Diare ini biasanya ditandai dengan buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari yang dapat disertai dengan lendir atau darah pada diare akut. Lalu apa yang terjadi ya jika diare dibiarkan? Jika dibiarkan, diare dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan cairan dan elektrolit yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh. Nah, berdasarkan tingkat dehidrasi, diare dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah diare tanpa dehidrasi. Diare ini biasanya ditandai dengan kondisi umum tubuh masih tergolong baik, kondisi mata normal, rasa haus normal, serta turgor kulit kembali dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah diare dehidrasi ringan. Biasanya ditandai dengan kondisi umum tubuh mengalami kegelisahan, kondisi mata cekung, rasa haus ingin minum terus-menerus, dan turgor kulit kembali dengan lambat. Diare dehidrasi ringan ini bisa kita atasi sendiri di rumah loh. Ingin tahu caranya? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama adalah siapkan wadah dan pengaduk. Kemudian siapkan 8 sendok teh gula. Lalu siapkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan dengan 1 liter air matang. Oralit racikan sendiri pun dapat diminum 300 hingga 400 ml setiap setelah buang air besar. Kemudian yang ketiga adalah diare dehidrasi berat. Biasanya ditandai dengan kondisi umum, lemah, lesuh, atau pingsan, kondisi mata cekung, rasa haus, tidak bisa minum, kemudian turgor kulit kembali dengan sangat lambat. Perhatian, apabila Anda mengalami tanda-tanda dehidrasi berat yang sudah disebutkan, serta tanda-tanda lainnya seperti mengalami mual dan muntah, hilangnya nafsu makan, serta terdapat darah pada feses, segera hubungi dokter atau segera periksakan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Sekarang yuk kita cari tahu apa sih penyebab diare. Yang pertama adalah infeksi bakteri pada saluran pencernaan. Bakteri ini dapat berasal dari tangan kita yang kotor dan tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua adalah usus mengalami gangguan absorpsi sehingga tidak optimal saat menyerap sari makanan dan air. Kemudian alergi pada makanan tertentu, keracunan bahan kimia, dan juga kekebalan tubuh menurun. Lalu apakah diare bisa menyerang balita juga? Yap, benar sekali. Diare dapat menyerang balita. Di Indonesia terdapat rata-rata 11% balita terserang diare per tahun 2018. Kasus tertinggi ditempati oleh Sumatera Utara, Papua, kemudian disusul Aceh. Lalu bagaimana ya cara mencegah diare? Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air setiap sebelum makan dan sesudah makan. Lalu jangan memakan jajanan sembarangan. Nah, berikut adalah cara mencuci tangan berdasarkan WHO yang dapat kita praktekkan sebelum dan sesudah makan.
Kemudian yang selanjutnya adalah kurangi makanan pedas yang merupakan pemicu diare. Banyaklah makan makanan seperti buah dan sayur yang kaya akan serat. Lalu masak makanan hingga matang sempurna dan berikan vaksin dan juga makanan pendamping ASI untuk bayi. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.